Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, kita berjumpa lagi untuk vlog kali ini. Kita akan membahas tentang sujud, duduk di antara sujud dan sujud terakhir dalam suatu salat. Alhamdulillah kita sudah hadir juga guru kita dan Pak Riston seperti biasa menemani kita. Langsung saja kita bertanya pada Ustadz. Ustadz, apa sih sebenarnya bacaan-bacaan yang ketika dilakukan sujud, Ustadz? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Setelah kita selesai i'tidal dengan bacaan doa yang kita baca, kemudian kita kembali bertakbir untuk pindah gerakan ke mana? Sujud. Nah, ketika kita dari berdiri i'tidal mau sujud itu kita takbirnya ngangkat tangan apa tidak? Nah, itu biasanya. Yang pengen pertanyaan Sami Allah, kalau sami Allah gimana beda kan ngangkat tangan kan? Kalau Terus Allahu Akbar ngangkat tangan apa? biasanya Enggak kan? Biasa enggak. Enggak, memang tidak ada kesunahan untuk mengangkat tangan dari i'tidal menuju sujud. Nah, kita takbir saja Allahu Akbar, kemudian kita mulai sujud. Nah, ketika sujud itu kan kita jatuh ke bawah. Yang pertama kali nyentuh tanah, lantai atau tempat sholat kita itu tangan dulu, lutut dulu atau jidat dulu? Kalau saya lutut. Saya lutut dulu. Ya, jadi kalau jidat dulu kemungkinan nggak ada gitu ya. Nyusruk itu saat sujud. Ya. Yang kita dapati di tengah-tengah masyarakat kita, ya teman-teman kita juga ada yang lutut dulu, ada yang tangan dulu. Ya masing-masing punya argumentasi sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi lebih cenderung ke lutut dulu. Ya, lutut dulu. Baru nanti ketika kita bangkit, yang diangkat adalah apa? Tangan dulu. Ya, jadi ketika kita turun, lutut dulu baru tangan. Begitu kita bangkit, tangan dulu baru lutut. Ini kalau pendapat yang saya pilih gitu. Tapi tetap kita hargai kalau ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kalau dia turun ke sujud itu mengawali dengan tangan terlebih dahulu. It's okay, enggak masalah. Nah, kemudian kita langsung ngambil posisi sujud. Nah, ketika sujud ada bagian tubuh jumlahnya 7 itu yang harus menempel dengan tempat sholat kita, dengan lantai atau dengan sajadah kita. Ada 7 bagian atau 7 anggota tubuh. 7 itu apa? Satu nih, dahi atau jidat. Yang kedua telapak tangan. Yang ketiga Lutut. Berarti sudah berapa nih? 1, 6, 3, 5. Tambah yang kedua adalah ujung jari kaki. Nah, itu jadi 7 anggota tubuh itu. Hidung termasuk? Enggak harus ya, enggak harus. Jadi kalau misalnya ada yang hidung ya agak pesek misalnya, dia enggak perlu harus neken-nekenin supaya hidungnya nempel ke tempat sholat atau tempat sujud, enggak perlu. Karena yang harus itu hanya apa? Dahi. Nah, kemudian ketika kita sujud, satu kita harus tumakninah juga. Ya sebagaimana ruku, sebagaimana i'tidal, sujud pun juga rukunya adalah tumakninah. Tumakninah itu apa? Tenang. Ya, kita betul-betul sudah dalam posisi sujud, tidak terburu-buru, dan kita membaca minimal qadra tasbihah, sekali tasbih. Nah, yang kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Ada yang nambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, dulu sebenarnya doa pertama ketika sujud itu bukan subhana rabbiyal a'la. Sebagaimana doa rukuk tadi. Nah, kalau Nabi pas rukuk kan Allahumma laka roka'tu. Kalau sujud ya gitu, Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, kepadamu lah aku sujud gitu. Nah, begitu turun surat Al-A'la, ya sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Nah, di situ Nabi mengganti atau diperintahkan untuk mengganti bacaan sujudnya dengan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Nah, kita memuji ketinggian kedudukan Allah Subhanahu wa taala saat kita berada di tempat yang paling rendah. Ya, di situ kita mengagungkan, memuji ketinggian kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ada juga redaksi kalimat yang lain sebagaimana dalam rukuk tadi. Ya, kalau subhana rabbiyal a'la itu kan hanya tasbih saja. Kalau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tasbih sama tahmid. Ada wa bihamdi. Hamdalahnya, tahmidnya kan. Nah, ada gabungan tasbih, tahmid sama istighfar. Ya, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanaka itu tasbih. Allahumma rabbana wa bihamdika tahmid. Allahumma gfirli, mohon ampun kan, istighfar. Kalau ganti fafirli aja? Fafirli cuma istighfar aja berarti. Tasbihnya enggak ada, tahmidnya enggak ada. Nah, itu juga yang dibaca oleh Nabi.
ketika turun surat An-Nasr tadi, fasabbih bismi rabbik. Oh, Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, di situ. Nah, kemudian ketika kita sujud, ada satu riwayat bahwa posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya itu adalah ketika dia sujud. Maka di situ kita boleh fa'aktsiru fihi du'a. Kita boleh memperbanyak doa ketika sujud. Nah, di sini sujudnya itu sebenarnya tidak harus sujud terakhir. Oh, tidak harus. Karena kebanyakan kita kan memahami hanya sujud terakhir saja. Pokoknya setiap sujud ya di situ adalah momen di mana seorang hamba itu posisinya paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita boleh setelah subhana rabbiyal a'la kita baca 3 kali atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, kita lanjutkan dengan membaca doa apa yang menjadi hajat dan keinginan kita. Nah, diupayakan doa-doa yang maksur, doa-doa yang ada di Quran ataupun di hadis Nabi gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma, boleh. Nah, tapi jangan sampai kita melafatkan doa dalam bahasa lain selain bahasa Arab. Oh. Gitu. Kalau sampai terucap nanti khawatirnya itu membatalkan sholat. Karena itu di luar bacaan yang diperbolehkan dalam sholat gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab maka upayakan yang maksur tadi, yang ada ayatnya ataupun petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun memakai bahasa lain dalam hati boleh. Kalau dalam hati maka tidak ada aturan. Dalam artian nggak berpengaruh terhadap keabsahan sholat. Sholatnya tetap sah, tidak membatalkan sholat. Nah, tetapi gini yang diperhatikan adalah ketika kita sujud mau berdoa itu juga harus memperhatikan makmum. Jangan sampai kita sujudnya karena kita membaca doa, mumpung lagi momen terbaik untuk doa dan hajat kita banyak itu kan, kita membaca doa sepanjang mungkin, padahal makmum kita kan nggak ada di antara mereka yang buru-buru pengen segera pergi, ada acara dan sebagainya. Pinggang. Nah, makanya kita nggak boleh egois ya, jangan sampai nanti kita jadi imam yang tidak memahami keadaan makmum. Jadi kalaupun mau berdoa ya doa satu pendek aja lah. Ya, Rabbik firli wali walidayya udah saya misalnya, atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sudah. Atau enggak doa juga enggak apa-apa, nanti doanya kapan? Ketika kita sholat sendirian. Nah, itu mau sujud selamanya juga meninggal. Sujud selamanya. Makanya dibangunin ke mau. Nah, itu sujud ya. Jadi untuk doa sujud ya yang masyhur, yang familiar ya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau tadi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Gitu. Terus pertanyaan enggak? Masalah sujud. Kalau posisi sujud Pak Ustadz sering dibahas juga. Posisi tangan Ustadz. Baik, untuk posisi tangan, kalau tempatnya lebar, kita memang disunnahkannya untuk melebarkan apa? Tangan. Iya. Tapi ya kita lihat sikon. Artinya kalau kita sholatnya berjamaah kan rapat kan, ya jangan sampai gini-gini kan, misalnya nanti kasihan Tetangga. Nah, iya kan, samping kanan kiri kita mereka nggak dapat space untuk sujud. Jadi udah disesuaikan saja dengan keadaan. Kalau kita pas lagi sholat sendiri agak dilebarkan. Jadi nanti yang menjadi pembeda antara sholatnya laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan memang adabnya itu apa? Tertutup. Jangan sampai perempuan juga gini, jangan. Ini adabnya saja. Dalam fikih mazhab Syafi'i diatur dibedakan antara sholatnya laki-laki dengan perempuan. Ya gitu. Nah, kemudian kalau kita sujud itu yang menjadi tumpuan beban tubuh kita itu di mana? Tangan. Nah, ya di semua anggota tubuh yang 7 tadi. Jadi nggak perlu kita misalnya ini agak terlalu maju sehingga sini semuanya bertumpu pada sini, kan kasihan, sini kan berat. Malah nanti kita sulit untuk khusyuk kan. Karena kan beban berat sekali kan, apalagi kalau tertumpu hanya pada 3. Ini telapak tangan 2 sama jidat misalnya kan pegel kan, bisa jadi begitu. Maka posisinya ya nggak usah terlalu maju, tapi juga jangan sampai tangannya misalnya nempel ke lantai begini kan nggak boleh juga kan. Oh, yang ini rata dengan yang tanah rata dengan tempat sholat kita itu nggak boleh. Nah, ya pokoknya diusahakan agak diangkat. Ya agak diangkat, tapi nggak usah terlalu maju sehingga beban tubuh itu ya terbagi rata ke 7 tumpuan tadi. Ya kalau lutut ada, ke telapak kaki ada, ke tangannya ada, ke jidat juga ada. Sehingga nanti kita nggak akan terasa berat ketika kita sujud itu. Kalau kaki, Ustaz, posisinya gimana, Ustaz? Si mancat atau enggak? Jadi iya, mancat kan begini nih, yang maksud saya. Iya. Ini dia rapat dirapatkan, begini. ya, Apa dirapatkan. begini? Dirapat ya? Dirapatkan. Jadi aturannya dirapatkan supaya paling tidak itu menutup celah dari belakang. Betul. Gitu.
Selesai kan untuk sujud. Selesai. Nah, setelah sujud kita lanjut takbir Allahu Akbar, terus kita duduk di antara dua Sujud. sujud. Nah, di situ baca doa. Doanya juga ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau saya yang pendek, Rabbighfirli, dah. Selesai. Rabbi ya Allah, Rabbku, ikfirli, ampuni aku ya Allah. Gitu. Kalau Mas Rubik, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 8 ya. Itu lebih afdol, mintanya kebanyakan gitu. Saya juga sama Pak Ustadz. Enggak apa-apa, ya Rabbighfirli silahkan, enggak masalah ya. Kalau saya yang singkat-singkat ya Rabbighfirli. Nah, itu doanya. Ada doa lain Pak Ustadz kalau duduk di Tahu saya ya itu. Ya cuma minta kita istighfar, minta ampunan kepada Allah ketika kita duduk antara dua sujud. Rabbighfirli atau tadi Rabbighfirli, dan meskipun ada juga redaksi yang lain tapi enggak sebanyak 8 itu. Enggak sampai 8 itu ya. Hanya berapa gitu. Aji mumpung Cuma diminta. Itu ya, saya kira masalah. begitu dulu. Terus posisi kaki Ustaz. Nah, posisi kaki kita duduk istilahnya apa? Kan ada dua duduk kan? Ada iftirash sama tawarruk. Nah, ketika duduk di antara dua sujud itu, duduknya adalah iftirash. Iftirash itu kita duduk, pantat kita duduk di telapak kaki kiri. Kemudian telapak kaki kanan kita nasbun, ditegakkan begini. Gitu. Itu dalam kondisi ideal, dalam kondisi ketika kita mampu. Tapi dalam kondisi tangan di sini, pokoknya di pinggiran lutut ini. Di atas apa ini? Kalau di atas paha gini jangan nggak boleh. Pokoknya di ujung ini, di ujung ya? lutut. Gitu. Itu duduknya di antara dua sujud. Habis itu sujud lagi sudah. Sebagaimana sujud yang sebelumnya tadi. Bacaannya ya sama. Mau doa lagi juga, Bu. Begitu. Itu antara sujud dengan duduk di antara dua sujud. Kalau duduk di antara duduk setelah itu kalau misalkan namanya tahiyat pertama istiros. Istiros ya. Istiros. Kalau yang tahiyat akhir tawarruk. Itu kaki kiri dimasukkan di bawah kolong kaki kanan. Kan posisi kadang di tempat jemaah-jemaah sekarang suka beda ya strategi masjid-masjid ya. Posisinya tuh nggak bisa tawaruk karena begitu rapatnya gitu loh. Akhirnya terpaksa istirahat. Ya nggak apa-apa. Itu kan sunnahnya duduknya begitu. Tapi dalam kondisi-kondisi kita nggak memungkinkan untuk duduk tawaruk ya sebisanya kan. Terkadang ada juga mungkin teman yang karena mungkin badannya terlalu besar sehingga kalau dia duduk tawaruk dia akan jatuh ke samping kirinya gitu kan. Akhirnya untuk menghindari itu akhirnya dia duduknya ya semampunya kan. Soalnya makan juga tempat kasihan tetangga ya betul begitu. Jadi nggak masalah, artinya tetap ya disesuaikan saja, jangan sampai dia memaksakan duduk tawarruk lalu malah mengganggu samping kirinya, apalagi semua badannya tertumpu pada sebelah kirinya kan kasihan kan. Saya pernah saat kejepit kaki ini gede banget lagi. Gitu, jadi harus lihat sikon saja, mampunya duduknya iftirash saja nggak apa-apa, dan sholatnya tetap sah. Gitu. Ini bukan kok kita meremehkan enggak, tapi memang kita meninggalkan sunnah demi menghindari madharat yang lebih besar. Dan itu enggak apa-apa. Kita tinggalkan sunnah supaya tidak terjadi madharat yang lebih besar. Ya kalau dia memaksa ini tawarruk misalnya, terus malah gelunding ke kiri, malah samping kirinya dia tergencet, kesakitan, malah bisa batal nanti sholatnya kan. Dia teriak, aduh, batal kan. Terus ini Ustaz, kalau kita bicara kan kita sudah sampai sujud akhir ya, berarti insya Allah dengan berikutnya kita diindikan dengan salam ya. Tapi yang saya pengen bahas lagi itu begini Ustaz, sebenarnya posisi untuk jamaah itu, sholat berjamaah maksud saya itu, posisi idealnya seperti apa sih Ustaz untuk posisi dengan siapa? Makmum nih? Apakah benar kaki ketemu kaki, bahu ketemu bahu, atau cuman kaki teman kaki saja, atau gimana? Baik, sebenarnya gini, kan sawu sufufakum. Nabi kan biasanya begitu. Ketika sebelum beliau mengimami sholat kan menghadap ke jamaahnya dulu, ke para sahabatnya dulu untuk mengatur barisan atau safnya. Dengan mereka kan sawu sufufakum, luruskan dan rapikan. Nah, lalu ada di antara kita yang memahami dengan dirapatkan begini. Dirapatkan. Memang idealnya adalah, yang sempurnanya itu adalah kaki ketemu kaki, bahu ketemu bahu. Tapi kalau nggak bisa, paling tidak bahu ketemu bahu. Kalaupun nggak bisa, maka paling tidak jaraknya itu jangan terlalu jauh. Karena dalam hadis itu gini, ada seorang sahabat melihat
salah satu di antara mereka yang merapatkan kakinya. Jadi hadisnya itu ketika Nabi memerintahkan untuk meluruskan dan merapikan shaf itu, ada di antara sahabat yang merapatkan. Di antara itu artinya tidak semuanya. Nah, di situ itu yang menjadi dalil bahwa sholat kita itu tetap sah kalaupun misalnya ada jarak asal tidak terlalu jauh gitu. Makanya di masjid kita itu sudah bagus lah, artinya kalaupun ada yang berjarak tetap jaraknya yang wajar banget kan, wajar banget. Apalagi terkadang kakinya nggak rapat tapi bahunya sudah nempel. Dan itu lebih mungkin ada di antara kita yang ketika kaki ketemu kaki itu merasa nggak khusyuk ataupun merasa risih. Ada yang merasa risih. Tapi kalau ketemu bahu dia lebih nyaman mungkin. Ya diatur saja, disesuaikan saja. Memang yang paling sempurna kan biar kelihatan rapi juga kan bangunan kaum muslimin ketika jamaah itu terlihat kokoh itu kan ketika apa? Rapat semuanya kan. Itu kondisi ideal sempurnanya begitu. Tapi kan terkadang ada hal-hal di mana kita itu nggak bisa memaksakan sesuatu menjadi ideal. Ada kasus gini, ada orang yang mungkin karena belum paham atau karena mungkin risih tadi ya ditempel kakinya. Begitu dia sholat kan, sudah gelar sajadah gitu kan, sampingnya ini ngejar terus kakinya gitu kan. Oh ya dia geser lagi terus, akhirnya apa? Dia jadi pulang nggak jadi sholat gitu kan. Nah itu kan malah lebih bahaya kan, lebih hanya gara-gara pengen anggap sajalah itu apa sunnah gitu kan. Terus membuat orang jadi tidak berjamaah. Itu kan malah madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan maka disesuaikan saja kalau kanan kiri kita orang yang sudah paham dan mau dirapatkan ya kita rapatkan. Tapi kalau dia samping kanan kiri kita belum paham, ya kalau kita rapatkan dia malah menghindar ya sudah jangan dikejar terus. Karena khawatirnya dia malah merasa risih, kemudian berpikir macam-macam. Yang lebih parah lagi adalah kalau dia nggak jadi sholat terus pulang. Karena pernah ada kejadian begitu. Kalau begini Pak Ustadz, posisi kita lagi sholat nih. Saya pernah ngalamin Pak Ustadz. Dan sering, karena saya paling sering ngatur anak-anak. Kan jadi sab terakhir saya. Karena anak-anak kan saya ngatur anak biar diselingin lah gitu. Anak-anak. Pas waktu sholat pergi Pak Ustadz. Ini anak-anak itu gimana tindakan saya? Merapatkan saf apa gimana? Iya merapatkan. Bapak sudah sholat? Posisi sholat udah. Sholat. Terus kanan kirinya kosong? Iyalah kabur. Sendirian Bapak? Masih banyak kesananya gitu. Iya Bapak merapat. Merapatnya ke lebih ke kanan. Ke tengah. Dari tengah pokoknya. Merapatnya di tengah. Jadi kalau Bapak sudah di tengah memang sudah benar tuh yang kiri yang rapat. Yang kanan yang kalau merapat. kirinya diam. Nah, itu sering Pak Ustadz. Yang kirinya nggak ngikut gitu Pak Ya Ustadz. sudah, Bapak nanti selesai sholat ngasih tahu. Gitu. Tapi ngerapatnya itu jangan ke kiri, jangan ke kanan. Kalau bisa karena kita membuat shaf itu dari tengah. Oh, buat shaf itu dari tengah. Dari tengah, jangan sampai dari kanan atau ada yang dari kiri. Kan kadang ada begitu kan, shaf ketiga misalnya. Ada yang mulai dari kanan, ada yang mulai dari kiri. Iya, betul. Tengahnya malah kosong. Ada. Harusnya nggak ada tengah, kanan kiri seimbang sampai nanti terpenuhi. Gitu. Sering jadi tinggal sama anak-anak lah. Kalau saya narik gimana, Sob? Satu orang. Narik dari siapa? Jadi gini. Narik dari kanan atau kiri? Kanan. Ya nggak apa-apa. Kebetulan kan kosong nih. Anaknya kabur nih. Jaraknya udah deket nih. Saya narik orang gini. Ya nggak apa-apa. Kalau yang di kanan kita itu orang yang paham. Artinya dengan ditarik dia ngerti maksudnya dan kemudian mulai merapat nggak apa-apa, boleh. Itu gerakan yang diperbolehkan karena memang demi kemaslahatan sholat itu sendiri. Tapi kalau yang di kanan kita nggak paham kan kadang-kadang repot juga kan. Apa sih ini? Malah nanti bisa jadi batal sholatnya kan. Dia melawan, jangan tarik gitu kan malah batal sholatnya. Oh ide gue tuh. Pemirsa insya Allah saksikan kami ya. Kami nanti ada vlog baru judulnya. Ntar kita lagi garap lah. Tapi nanti insya Allah ada. Terus apa lagi nih Pak Rizal? Yang tadi nih masih ada lagi nggak? Oh ini saya lupa. Dikasih tahu juga sama pemirsa Al-Arab. Kita membahas waktu kemarin itu belum tentang bersedekap. Posisi sedekap di mana gitu loh. Sedekap di mana? Posisi sedekap lupa. Sedekap itu di atas lutut, di bawah dada. Ini kalau dalam fikih madzhab Syafi'i. Di atas lutut. Tangan kan? Nah, di atas ini pusar. Tadi saya ngomong apa? Lutut. Di atas pusar, bukan lutut ya, di atas pusar, di bawah dada. Dada kan ini. Pusar di sini. Atau di sini lah, antara sini. Nah. Oh, gini kan bener tuh. Meskipun ya ada juga yang gini kan. Ada saudara kita yang tapi kalau gini, dalam fikih madzhab Syafi'i gini. Nah, gitu. Terus masalah tangannya, Ustaz? Tangan itu boleh, yang penting antara ini pergelangan tangan sampai siku.
Jadi boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Jangan begini. Oh, gini nggak boleh? Nggak boleh. Gini nggak boleh ya? Pokoknya maksimal sampai siku. Sampai sini ya? Nah, hanya di sini. Pokoknya hanya ruas antara ini pergelangan tangan sampai siku. Tangan di sini. Kalau dulu guru saya ngasih contoh itu gini. Ini ruas ketemu ruas, tempelin gini. Siap. Nah, kalau dulu untuk ngasih gampang. Saya begini ya. Terus, atau kalau mau ya pokoknya gini aja lah, pegang gini sudah selesai. Terus ini harus megang Pak Ustadz ya? Gini boleh atau gini boleh, Boleh, ya, gini. tapi ya amannya begini, pegang begini. Gitu. Kalau pakai muter-muter? Masnya? Allah. Ya nggak tahu kalau itu. Akbar. Nggak tahu. Ya mungkin Ya nggak udah, tahu kalau itu. udah, Saya. itu dulu, Nggak kalah. tahu saya. So, itu pertanyaan dari teman yang kemarin ngasih tahu, Ustadz tapi ada yang ketinggalan gitu loh. Ya, meskipun ya tadi kita terkadang ya yang kita pelajari itu kan memang apa? Wawasan kita ini kan terbatas ya. Pengetahuan kita kan sedikit gitu kan. Nah, sementara mungkin di luar sana ada pemahaman-pemahaman ataupun dalil-dalil yang lain yang kita belum tahu. Gitu ya. Kalau terkadang kita juga melihat ada saudara kita yang sedekahnya itu di sini misalnya. Iya, Nah, betul. gitu kan. Ada Ya. yang tidak bersedekah Ada yang malah mungkin tidak mazhab apa? bersedekah. Hanafi ya? Ya, artinya selama mereka ada dasarnya, bisa berargumentasi, ada ulama yang beristimbat dengan pendapat begitu, ya kita hormati, kita hargai. Hanya saja memang kita kan secara umum di Indonesia kan mazhabnya Syafi'i kita kan. Ya sudah, kita ngikuti mayoritas saja. Di atas pusar, di bawah dada begini. Udah. Itu paling umum di mana-mana begitu. Gitu. Kalau misalkan apa namanya untuk posisi peci boleh kita angkat untuk itijain apa gimana Ustaz? Tetap Peci? aja. Maksudnya diangkat gimana? Maksudnya kan katanya kan tadi kita udah belajar sujud nih, ada 7 anggota. Ya, maka upayakan ya ketika kita pakai peci ya jangan sampai menutupi ini. Berarti Menutupi kalau tempat. pakai sorban pun saya harus angkat begini. Ya sorban itu kan jangan sampai nutupi Masa Pak antum pakai sorban sampai dahu segini kan enggak kan? Enggak, Tetap di atas ini kan. Aha. Iya, selama dahinya masih kena enggak masalah. Oh gitu. Soalnya kan ada orang yang sampai begini banget baru pengen itu gitu loh. Ya Karena tidak perlu harus batas kenyamanan gitu loh, kepercayaan dirinya seperti itu mungkin atau gimana. Iya. Enggak perlu setiap sujud harus benerin peci, nanti begitu berdiri benerin lagi, nanti malah dia terlalu banyak gerakan, nanti malah bisa mengganggu. Kalau di mazhab saya Syafi'i 3 kali Ustaz ya, kalau untuk pergerakan di luar dari gerakan sholat. Iya, di luar gerakan sholat. Oh, oke. Pak Riston ada lagi nggak sebelum kita tutup? Cukup ya? Cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa untuk sudah mengikuti kami. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon kalau memang ada pertanyaan silakan tulis di dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.